Shalom Permata GBKP, terkhusus Permata GBKP Gerat Namo Betong yang saat ini pastinya masih tetap setia, kayak lagunya Jikustik. Aku masih di sini untuk setia. Ya, setia bukan berarti kita hanya setia kepada pasangan kita saja, tapi pada saat ini kita juga masih setia untuk stay at home, setia untuk di rumah saja. Dan yang paling terutama, kita masih tetap setia untuk melaksanakan PA Permata walau harus lewat layar kaca. Sebelum kita memulai PA kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu yang tetap melingkupi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, sehingga firman Tuhan bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi kami juga mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adapun yang menjadi bahan renungan kita pada PA kali ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30. Di sini kami akan membacakannya untuk kita sekalian. 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah kiranya Tuhan Allahmu." Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan, dan 1000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, menjadi raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo, anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Ya, demikian pembacaan firman kita pada hari ini. Permata yang terkasih, adapun tema yang sampai kepada kita pada PA kali ini adalah Who's next? Cukup menarik ya. Siapa selanjutnya? Tema kita hari ini pakai bahasa Inggris. Itu artinya yang khotbah juga harus pakai bahasa Inggris, walaupun only slightly, hanya sedikit. Yang penting ada bahasa Inggrisnya. Oke Permata, when you hear about who's next, what do you think? Who's next? Siapa selanjutnya? Ise selanjutnya.
Apa yang terlintas dalam pikiran Permata ketika mendengar perkataan "Who's next?" Siapa selanjutnya? Tentunya kita berpikir tentang someone, seseorang. Seseorang yang akan mengemban sebuah tanggung jawab. Terlebih lagi, PA Permata kali ini berkaitan dengan regenerasi kepengurusan. Pastinya kita telah dibayang-bayangi oleh kepengurusan yang lama dan cikal bakal kepengurusan yang baru. Kira-kira bagaimana perasaan pengurus yang lama? Jangan-jangan ada kekhawatiran. Aku masih jadi pengurus gak ya? Atau kalau aku gak terpilih, gimana ya? Atau jangan pilih lagi aku ya, aku udah bosan. Dan bagaimana perasaan calon pengurus yang akan kita pilih? Duh, kok aku sih yang dipilih? Aku ngerasa gak layak, aku gak punya keahlian apa-apa loh. Atau kalau aku sih mau aja jadi pengurus. Kan menjadi pengurus itu bagian dari pelayanan. Atau mungkin kalau kalian pilih aku jadi pengurus, jangan kalian salahkan aku kalau aku tidak bertanggung jawab. Tentunya ada banyak pemikiran-pemikiran yang muncul ketika kita menyinggung tentang regenerasi pengurus Permata. Dan yang paling sering pemikiran yang muncul dalam hati kita adalah sesuatu hal yang negatif. Ada perasaan dilema, ada kekhawatiran terhadap perjalanan pelayanan Permata ke depan. Sanggupkah pengurus yang baru mengemban tugas dan tanggung jawabnya? Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari tema kita hari ini, mari kita lihat apa kata 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30. Permata yang terkasih, 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30 ini menceritakan tentang regenerasi Raja Israel yang ketiga, di mana telah dipilih Salomo menjadi pengganti ayahnya Daud. Adapun yang dimaksud dengan regenerasi itu sendiri ialah upaya mempersiapkan generasi berikutnya untuk meneruskan pelayanan ataupun persekutuan Kristen sesuai dengan visi dan misi Allah. Jikalau kita lihat dari teks ini, ada suasana sukacita. Tidak ada percekcokan atas peralihan jabatan. Tidak ada penolakan atas pemberian tanggung jawab. Salomo tidak menolak ketika Tuhan memilih dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan Daud sendiri tidak merasa iri ataupun berkecil hati ketika Salomo harus menggantikan posisinya. Justru Daud memberkati Salomo, mengarahkan Salomo agar Salomo diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga ia mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja bangsa Israel. Ada beberapa realita yang sering terjadi di tengah regenerasi Permata. Yang pertama yaitu kepengurusan yang lama anggap remeh terhadap kepengurusan yang baru. Kita tidak bisa pungkiri itu. Permata seringkali membangun kubu-kubu yang tidak berfaedah yang menciptakan ketidakharmonisasian, sehingga menciptakan jarak antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Tak jarang pengurus juga dalam menjalankan tugasnya, ia membentuk kubunya sendiri. Hei, kami pengurus, kalian cuma anggota. Seakan-akan mereka dikhususkan, mereka dispesialkan dari Permata yang lain. Hal tersebut tentunya seringkali membuat masa regenerasi menjadi bumerang bagi Permata, di mana kepengurusan yang lama anggap remeh dengan kepengurusan yang baru. Apalagi jika ada pengurus lama yang tidak lagi terpilih menjadi pengurus, hal itu membuat ia menjadi komentator yang handal, di mana ia hanya tahunya memberi komentar tanpa memberi solusi. Hari ini kita belajar dari Raja Daud dan Salomo. Daud tidak pernah menganggap remeh Salomo yang pada saat itu ia juga belum memiliki pengalaman yang lebih. Tapi Daud mau mendukung Salomo agar Salomo dengan yakin menjalankan mandat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Yang kedua yaitu kaderisasi yang kurang baik.
Tak jarang pula kepengurusan yang lama bersikap lepas tangan terhadap kepengurusan yang baru tanpa adanya kaderisasi yang baik. Setelah masa kepengurusan yang lama selesai, pengurus yang lama memilih untuk vakum dari Permata. Tugas udah selesai kok, sekarang tugas mereka. Dan membiarkan kepengurusan yang baru belajar dengan sendirinya. Hal ini tentunya berdampak fatal bagi perjalanan pelayanan Permata, karena akan timbul berbagai konflik, di mana kepengurusan yang baru merasa dirinya tidak dihargai, merasa dirinya tidak dipedulikan oleh kepengurusan yang lama. Dan kepengurusan yang baru menerima begitu banyak kritikan-kritikan pedas dari anggota Permata, serta membanding-bandingkan kepengurusan yang lama dengan kepengurusan yang baru. Maka daripada itu, Permata yang terkasih, mari kita belajar dari Raja Daud. Ia terlebih dahulu melakukan kaderisasi. Salomo dibekali terlebih dahulu sebelum ia terjun ke lapangan, sehingga ia tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin bangsa Israel. Kita bisa lihat bagaimana masa pelayanan Raja Salomo. Pada masanya lah Allah menggenapi pembangunan Bait Allah di Yerusalem, yang dimana perencanaan mengenai pembangunan itu dilakukan pada masa Daud dan digenapi pembangunannya pada masa Raja Salomo. Artinya bahwa kepengurusan yang lama dengan kepengurusan yang baru merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu harus ada kerjasama antara pengurus yang lama dengan pengurus yang baru. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 menekankan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya bahwa harus ada kerjasama di dalam Permata, harus ada kesatuan, harus ada kepedulian satu dengan yang lain, sehingga Permata dapat bersinar di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Regenerasi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi perlu kerja keras, ketekunan, dan kesetiaan. Ingatlah, tujuan kita bukan untuk menjadi yang pertama dan yang terutama, tetapi untuk mendorong sesama secara nyata dengan memberikan teladan dan pertolongan kapanpun seseorang membutuhkannya. Mari kita saling menguatkan, kita saling tolong menolong, dan saling bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Cukup corona saja yang memaksa kita untuk saling memberi jarak. Jangan sampai regenerasi Permata menambah jarak di antara kita. Mari bersama kita sukseskan regenerasi kepengurusan Permata. Siapapun yang terpilih nanti, kita aminkan bahwa itu adalah pilihan Tuhan. Mari kita dukung, sebab kesuksesan Permata bukan terletak pada pengurusnya, melainkan terletak pada kebersamaan Permata untuk menjalankan setiap program yang telah ditentukan bersama. Kesuksesan Permata terletak pada kebersamaan Permata untuk menghadirkan Shalom Tuhan di tengah-tengah dunia. Mari bersama kita hadirkan Shalom, sukseskan regenerasi Permata. Amin. Sekarang kita masuk ke diskusi. Diskusi yang pertama adalah, hal apakah yang melatar belakangi Daud sehingga ia dengan serius mempersiapkan Salomo sebagai penggantinya? Salah satu tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin terletak pada regenerasi penggantinya. Ketika ia mampu mengkader penggantinya dengan baik, maka ia dapat dikatakan berhasil. Demikian juga yang dilakukan oleh Daud. Dia mengkader Salomo menjadi pemimpin, menjadi penggantinya, agar Salomo mampu memimpin lebih baik daripada dirinya, agar Salomo mampu meneruskan estafet kepemimpinan yang telah dibangun oleh Raja Daud. Dan yang kedua, kendala-kendala apa saja yang biasanya ditemukan dalam regenerasi kepengurusan Permata GBKP dan bagaimana cara mengatasinya? Adapun kendala-kendala yang sering kita temukan saat regenerasi pengurus Permata adalah, yang pertama, kaderisasi yang kurang baik.
Kaderisasi yang kurang baik tentunya akan melemahkan eksistensi kerja setiap pengurus, sehingga ada banyak tugas-tugas pelayanan yang terbengkalai dan kualitas pelayanan dapat menurun. Dan yang kedua, kurangnya kerjasama kepengurusan yang lama dengan kepengurusan yang baru. Tak jarang setelah regenerasi, pengurus yang lama bersikap acuh tak acuh terhadap pelayanan permata, sehingga ada jarak antara pengurus yang lama dengan pengurus yang baru. Hanya pengurus yang lama dan pengurus yang baru tetap menjalin komunikasi yang baik, tetap menjalin hubungan yang baik, dan tetap bekerja sama. Yang ketiga, ada perasaan minder ketika tidak terpilih kembali. Tak jarang pengurus yang lama yang tidak lagi terpilih merasa minder, merasa kecil diri karena tidak lagi terpilih. Yang kami mau ingatkan adalah melayani Tuhan bukan ketika kita menjadi pengurus, tapi semua kita adalah pelayan Tuhan. Dan tanggung jawab tugas pelayanan kita bukan terhadap sesama, melainkan kepada Tuhan. Yang keempat, adanya kesombongan mengemban tugas sebagai pengurus. Tak jarang ada pula pengurus yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya dispesialkan. Dia merasa dirinya yang paling benar. Jangan sampai kesombongan ada di dalam hati kita. Ingatlah, kita menjadi pengurus bukan untuk menerima pujian dari orang lain, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita masuk ke aksi. Lakukanlah periodisasi kepengurusan permata GBKP sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Mari permata, kita melakukan periodisasi kepengurusan permata sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh permata GBKP, agar regenerasi di runggun kita dapat berjalan dengan baik. Dan yang terpenting, tetap andalkan Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu yang tetap melingkupi kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami agar kami dapat melakukan regenerasi kepengurusan permata dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, siapapun yang nantinya terpilih menjadi pengurus yang baru, mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Dan kami mau mendukung mereka melayani Engkau. Ini doa dan harapan kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. PA kita sudah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.